Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran ujian kinerja dengan materi Hijrah Rasulullah SAW. Saya juga sebagai mahasiswa di IAIN Ponorogo dalam jabatan gelombang kedua tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak semuanya, Baik. apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, yaitu belajar mencari ilmu untuk anak-anak untuk bekal kehidupan dunia dan akhiratnya, ya. Karena kalau kita hidup tanpa ilmu seperti kendaraan yang tanpa pengemudinya. Ya, semoga kita sekali lagi diberikan kenikmatan kesehatan dan kenikmatan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita belajar lagi pembelajaran pendidikan agama Islam, ya. Kemarin kita mempelajari pembelajaran tentang balik, ya, usia balik, ya. Anak-anak sudah mengetahui pembelajarannya dan ciri-cirinya tentang balik itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hijrah itu berarti nanti akan ada gambaran yang namanya hijrah itu berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, akan lebih baiknya atau lebih berkahnya semoga Allah mengabulkan hajat kita, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga kita menjadi anak yang soleh dan salehah. Mari kita belajar, dibukanya dengan berdoa dulu. Silahkan KM untuk membantu membaca doa dulu sebelum belajar. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Mulai.
Bapak akan ngabsen dulu ya siapa yang hari ini masuk dan tidaknya ya. Yang dipanggil nanti acukan tangannya sebelah kanan ya sambil bilang hadir ya. Biasakan ya. Muhammad Sofyan, Muhammad Bahri, Muhammad Rehan, Muhammad Ridwan Maulana, hadir. Terus Naila Rahmawati, hadir. Ada ya. Terus Nasyamah Takia, hadir. Nasyamah Takia sudah. Neng Desi, ya, nggak bisa masuk. Oke, baik. Nur Hasana, hadir. Nurmilati Munakia, sakit, banyak main jalan-jalan jadi sakit ya. Makanya jangan terlalu banyak jalan-jalan biar sehat ya, jaga kesehatannya. Rahma Aprilia, sakit juga. Rediansa, hadir. Revan, hadir. Rifki Aprijal, hadir. Rima Yuningrat, hadir. Rifki Septian, sakit. Ya. Rizda Yunardian, mana? Sakit, banyak yang sakit ya. Rizda Yanti, hadir. Rizka Mailani, hadir ya. Rizka Rosmalina, sakit. Di sini nama-nama siswanya banyak kayak artis. Rosalinda dulu artisnya, sekarang Rosmalina tapi sakit. Rizky Pratama Nur Derajat. Baik anak-anak, beberapa orang teman kita tidak bisa sekolah dikarenakan sakit. Kita doakan semoga teman kita segera sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sudah siap belajarnya? Sudah. Belum dilanjutkan ke pembelajaran. Sebagai tanda kita cinta terhadap tanah air Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Boleh dilihat nanti di layar untuk anak-anak sambil kita lihat sebentar. Bapak coba pindahkan dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, menjadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada pelajaran hari ini mengisahkan atau meriwayatkan hijrahnya Rasulullah SAW ya. Dari mana ke mana? Nah, nanti kita akan simak pembelajarannya. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dari anak-anak semua yang sore dan sore ini, ada nggak yang tahu artinya hijrah? Ya, siapa namanya Dek? Nasya. Ya, hijrah apa artinya? Bergerak. Pinter. Ya, tepuk tangan dulu buat Nasya. Selanjutnya siapa lagi yang tahu apa artinya hijrah? Iya, siapa namanya Neng? Siti Rohma. Apa artinya hijrah? Berangkat. Ya, ada juga yang berangkat. Tepuk tangan dulu. Dan jawabannya luar biasa ya. Anak-anak sudah pada pinter, sudah pada paham. Karena mungkin ngaji ya, selain daripada kita sekolah, sehari-hari kita juga habis maghrib suka ngaji kan? Nah, pasti
di pengajiannya sama ibu ustadz atau pak ustadznya dibahas ya. Tapi bapak mau ngecek dulu apakah semuanya habis maghrib suka ngaji? Acungan tangannya yang suka ngaji semuanya. Iya, alhamdulillah, berarti masih amada. Terus lagi tangan kalian ngajinya jangan ditinggalkan ya. Selain daripada sekolah harus juga ngaji, harus seimbang antara ilmu pendidikan yang non agama dan juga pendidikan yang agamanya gitu ya. Baik, hijrah itu tadi sudah bergerak. Terus ada kata sineng yang ini lain lagi jawabannya. Nah, bapak akan contohkan. Ini bapak berdiri di sini ya. Dari satu titik bapak geser ke sini. Nah, ke titik yang kedua. Apa itu artinya? Hijrah. Kalau dalam bahasa Indonesianya bergerak, pindah. Siapa namanya? Siti Anissa, tepuk tangan dulu ya. Nah, itu anak-anak yang artinya hijrah adalah pindah ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pelajaran hijrahnya Rasulullah SAW. Berarti pindahnya Nabi Muhammad SAW. Hijrah itu pindah atau bergerak. Nah, hijrah pindah dari satu titik ke titik yang lain, itu namanya pindah. Jadi sudah paham semua ya anak-anak tentang hijrah itu artinya adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya ya. Pada hari ini akan kita laksanakan, yaitu satu, kita menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Itulah yang akan kita pelajari ya, dua tujuan pembelajaran pada saat pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di layar, di sini juga ada ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah artinya perpindahan ya. Tadi yang sudah sampaikan sama teman-teman, yang sudah dicontohkan sama Bapak, hijrah itu artinya pindah ya. Nah, ini di sini secara Kamus Bahasa Indonesianya, hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Menyelamatkan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy ya. Nah, ini kemudian kenapa ada peristiwa hijrah? Nah, kalau penyebabnya selanjutnya ini nih. Ini yang menjadi penyebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah di sana dapat dilihat di layar, turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu melakukan hijrahnya tidak hanya berdasarkan keinginan sendiri, karena berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya dalam Al-Qur'an ya. Jadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam, salah satunya Nabi Muhammad tidak melakukan kegiatan secara keinginan sendiri, tapi berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya ya, yang disampaikan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti pindahnya ataupun hijrahnya Nabi Muhammad itu adalah dengan turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa terjadi pindah? Yang kedua adalah terjadinya tekanan kaum kafir Quraisy ya. Terjadi tekanan karena dulu ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Mekah banyak sekali tantangannya ya. Bahkan yang menjadi tantangannya bukan hanya dari luar, bahkan dari keluarganya sendiri, dari pamannya yang tidak beriman, menyampaikan bahwa menyebutnya kepada Nabi Muhammad sebagai musuhnya. Nah, itu selain daripada itu, orang-orang kafir juga tidak suka dan membenci Nabi Muhammad ketika menyebarkan ajaran agama Islam. Tapi tidak sedikit ada juga orang kafir atau orang Mekah yang masuk ke dalam ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, yang ketiga yang selanjutnya menjadi penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Sebab tadi Nabi Muhammad itu pindahnya dari mana? Dari kota Mekah ke kota Madinah.
Kalau dari kota Mekah itu disebutnya sebagai kaum muhajirin, ya. Kalau Madinah itu kaum Ansor, ya. Dari Mekah itu kaum muhajirin. Kalau dari Madinah itu kaum Ansor. Nah, kaum Ansor yang ada di Madinah itu menjamin keamanan dari penduduk Madinah. Sangat antusias orang Madinah itu menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan juga pengikut agama Islam pada saat itu, ya. Alhamdulillah Nabi Muhammad bisa selesai selamat sampai Madinah, ya, walaupun dengan proses sisanya nanti yang sangat mengerikan ataupun menakutkan, tapi tetap Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat yang menjadi penyebab hijrah Nabi Muhammad SAW dapat kita lihat permintaan dari penduduk Madinah, ya, diminta oleh penduduk Madinah untuk pindah ke Madinah. Kenapa tadi? Karena berkaitan dengan keselamatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, jadi ini penyebabnya ada berapa? Kenapa hijrah? Ini ada sebabnya. Ada berapa sebabnya di sana di depan? Ada 4. Yang pertama tadi dijelaskan turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah terjadinya tekanan kaum kafir Quraisy, ya. Yang ketiga adalah jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Yang keempat adalah permintaan dari penduduk Madinah. Nah, anak-anak bisa memahaminya? Bisa. Allah, ya. Ada yang belum paham atau sudah paham semuanya? Nah, ini ada sebab, ada akibat. Kenapa pindah Rasulullah SAW? Karena ada penyebabnya. Nah, untuk apa? Tujuannya untuk lebih baik lagi. Intinya untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Kalau dulu tidak terjadi hijrah, tidak mungkin tidak terjadi atau tidak adanya agama di Indonesia, agama Islam, ya. Karena terjadinya sababiah hijrah, maka alhamdulillah agama Islam bisa sampai ke negara Indonesia dan kita bisa memeluk ajaran agama Islam. Yang namanya agama Islam itu yang artinya agamanya rahmatan lil alamin, ya. Sesuai dalam keterangan juga inna dina indallahi Islam. Nah, itu adalah bahwa agama yang paling baik adalah agama Islam. Yang lain itu cuma kepercayaan. Yang agama yang benar adalah agama Islam. Itu anak-anak, ya. Nah, ini yang menjadi penyebabnya. Nanti kalau ada soal atau latihan, ini akan salah satunya soalnya akan keluar dalam pembelajaran. Sudah paham semuanya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Barusan sudah membaca materinya di buku pelajarannya, sudah mengetahui secara lebar lagi, secara luas lagi materinya. Untuk selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok, ya, karena habis ini dari materi yang barusan anak-anak baca, nanti anak-anak diharapkan membuat pertanyaan, ya, 3 saja, ya, setiap kelompoknya nanti 3 pertanyaan. Nah, anak-anak memperkelompoknya membuat pertanyaan sebanyak 3. Kemudian nanti disilang, ya, sama kelompok yang lain. Nah, nanti kita presentasikan atau jawabannya dibacakan oleh ketuanya ke depan kelas. Siap, ya? Siap tidak? Ya, baik, ya. Anak-anak, Bapak akan langsung saja buatkan kelompoknya biar tidak acak-acakan tempat duduknya. Yang menjadi kelompok 1 dari sebelah sini, ya. Dari sebelah kiri, ya, dari barisan duduk kalian semua. Kelompok 1, terus ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Sudah paham, ya? Baik, untuk selanjutnya silakan anak-anak menulis pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan. Silakan kerjakan.
hasil kerja kelompoknya, kita akan melaksanakan dulu ice break. Ya, siap ya? Hafal tepuk semangat? Bisa semuanya? Bisa. Baik, silakan anak-anak berdiri dulu biar enak. Ya. Oke, gimana dulu ya? Siap ya? Tepuk semangat. Baik, anak-anak, sekali lagi biar lebih semangat. Ucapkannya. Tepuk semangat. Mereka akan mempresentasikan atau membacakan hasil daripada kerja kelompok yang tadi sudah disuitkan ya. Soalnya sudah dijawab masing-masing. Bapak akan berikan kesempatan dulu untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 yang akan membacakan hasil daripada kelompok 3. Kelompok 4 silakan berdepan. Perwakilan saja. Sini lewat. Sini. Ini kelompok berapa? Ya, nanti salam dulu ya. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 akan membacakan soal ya dan jawabannya. Dengan siapa namanya? Muhammad Fahri. Rambutnya udah ada gondrong, nanti harus dipotong ya. Tapi rambutnya jangan lehernya yang dipotong ya. Biar cakep, biar sehat ya. Kenal, silakan. Bismillah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah selesai? Nah, baik. Jawabannya betul semua, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2, silakan duduk maju ke depan ketua kelompoknya ya untuk membacakan hasil. Ternyata anak-anaknya pintar-pintar ya, sudah memahami materi pembelajaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 Lupa kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 2 katanya. Silakan. Dibuka dulu intinya ya. Masa kamu nggak baca soalnya? Nomor 1. Jawabannya? Selanjutnya. Jawabannya? Jawabannya adalah? Iya betul, tepuk tangan dulu untuk selanjutnya ketuanya ya. Baik, selanjutnya kelompok 3 ya, silakan untuk membacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan betul. Baik, kelompok 1 silakan ke depan. Ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu.
jawabannya luar biasa ya, benar-benar semuanya. Berarti menghafal tadi atau membaca materinya dengan baik dan benar. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah dilaksanakan dengan 2 tujuan pembelajaran dari proses awal sampai tadi diskusi kelompok bertukar soal. Alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan lancar. Anak-anak luar biasa, Bapak kasih penilaian yang sangat luar biasa karena bisa membereskan soalnya ya. Bagus sekali. Bapak harapkan pembelajarannya ke depannya lebih giat lagi. Dan jangan lupa di rumah juga nanti harus belajar ya. Pulang dari sekolah jangan lupa belajar lagi, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji. Hasil daripada kita di pertemuan yang pertama tentang hijrah, tadi hijrah itu adalah perpindahan ya, atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Rasulullah SAW hijrahnya tadi itu adalah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan adanya penyebab-penyebab diantaranya. Nah, alhasil kesimpulan dari kita mempelajari hijrahnya Rasulullah SAW, anak-anak semua, kehidupan kita harus semakin membaik. Hijrah, pindah hidup kita dari asalnya kurang baik menjadi lebih baik, dari asalnya kurang soleh menjadi soleh, asalnya kurang pintar menjadi pintar, yang sudah pintar, yang sudah bagus dipertahankan dan ditingkatkan. Itulah makna daripada hijrah pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah kepada salah satunya umat Islam, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari selanjutnya harus lebih baik lagi. Artinya harus ada perubahan dalam kehidupan kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya sholatnya suka ketinggalan, jangan ditinggalkan ya. Mulai sekarang jangan ditinggalkan sholatnya, penuhi sholatnya yang wajibnya bisa hari semalam sebanyak 5 waktu. Artinya seperti anak-anaknya paham ya. Jadi hijrah ini mengajarkan kita adalah hikmahnya salah satunya bahwa kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, semoga Allah memberikan maghfirahnya kepada kita menjadikan orang yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Kalaupun ada kesalahannya itu dari kebenaran Bapak ya. Kalaupun kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan yang kepada Bapak untuk menyampaikan pelajaran ataupun materi di hari ini ya. Kita tutup hari ini pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.